emang mungkin kalau Cindy dari sudut pandang orang yang mungkin emang dia jadi korbannya gitu, yang jadi dia dikasih penglihatan langsung. Kalau gue sebenarnya lebih ke ini sih, kayak gue jadi mungkin jadi kakak kelasnya yang tadi harus ngebantuin orang-orang yang kesurupan, karena cerita gue ini terkait dengan kesurupan massal juga gitu. Dan jadi sebenarnya ceritanya tuh kurang lebih hampir sama sih gitu, kayak emang apa ya, lagi ada kegiatan gitu, kegiatan latihan dasar kepemimpinan, dan emang ini dari kampus. Kalau sini mungkin dari sekolah tadi ya, ini biasa yang buat apa sih, nyambut maba itu kan biasanya ada latihan dasar kepemimpinan gitu ya. Nah ceritanya ini kita emang dari tahun ke tahun itu selalu ada kegiatan ini, dan emang di luar sekolah gitu, di luar kampus lah gitu. Kegiatannya di daerah Jawa Barat, dan emang villanya ini villa yang dari tahun ke tahun kita sering pakai gitu. Dan alhamdulillahnya tuh nggak pernah kejadian apapun gitu, karena emang kita udah percaya nih, karena ini udah bertahun-tahun gitu kita ngadain acara di sini gitu. Terus emang ya villanya ini tuh cukup luas gitu, dan tapi pisah-pisah, jadi kayak satu areal rumahnya beda-beda gitu, dan kita tuh nyewa hampir satu areal itu gitu. Ada aulanya juga yang lumayan gede, karena kapasitas kita kan nampung 250 orangan gitu, karena pesertanya tuh cukup banyak gitu, dan emang panitianya pun aja ada 100-an gitu, jadi banyak. Di situ kita di apa ya, dalam keadaan emang kegiatan yang apa ya, melatih kepemimpinan, dan itu acaranya 3 hari 2 malam. Di situ gue sebagai panitia yang cukup senior lah istilahnya gitu di tahun 2019 gitu. Dan berarti kan gue punya tanggung jawab nih gitu, punya tanggung jawab buat jagain adik-adik gue gitu, adik-adik kelas, apalagi mahasiswa baru gitu. Kita di situ kan mau ngebonding gitu, mau ngebentuk mereka biar lebih solid lah di situ istilahnya gitu, dan terbangun kepemimpinannya gitu. Dan kita kesana itu naik 3 tronton apa 4 tronton gitu. Dan sebenarnya tuh dari kampus itu udah ada rasa nggak enak gitu. Kampus gue sebenarnya kebetulan ada di Jakarta, dan kita itu berangkat dari kampus abis maghrib, pokoknya udah abis sisaan nih kalau nggak salah, gue udah lupa gitu. Karena udah cukup lama. Terus baru mau keluar dari kampus, tiba-tiba ada kecelakaan motor di depan kampus gue. Baru kayak langsung kaget kan, karena emang kita udah siap-siap nih, udah naik tronton semuanya gitu. Terus mau nggak mau kita harus turun lagi, dan ternyata orangnya itu sampai darahnya banyak banget gitu. Itu udah kayak sabazing gitu. Ini takutnya kan dari tronton kita ya nih, nah berat, karena beberapa tronton tuh udah ada yang keluar, ternyata bukan, emang kejadian tuh udah di luar udah emang mobil sama motor gitu deh pokoknya. Itu diselesain, jadi yang ngulur waktu kita, jadi makin malam lagi lah kita berangkatnya gitu. Gue lupa jam berapa fixnya, tapi nyampe di daerah villanya itu emang udah cukup malam gitu. Makanya kita agak buru-buru, ayo nih buru-buru gitu, karena ya namanya daerah orang ya kita nggak tahu gitu, apalagi villa gitu. Sebenarnya pun dari awal kita nggak punya prepare yang banyak banget gitu. Cuma emang kita udah tahu lah dasar-dasarnya kalau misalnya emang ke tempat orang yang nggak boleh macam-macam gitu-gitu kan ya. Nah sampai di sana semuanya turun dari tronton dengan ya emang ya udah mabok gitu kebanyakan ya, karena naik tronton tuh emang kebanyakan banyak yang pusing gitu, terus udah capek karena seharian tuh kegiatan di kampus dulu gitu, baru ke villa gitu. Nah sampai di villa ya harus diburu-buruin juga, dan oh ya btw gue di situ karena masuk ke panitia yang divisinya, tau nggak sih ada divisi yang keamanan dan kedisiplinan gitu, dan emang kerjanya tuh kebanyakan marah-marah gitu. Dan beda banget sama muka gue yang sekarang mungkin gitu, dan di situ kayak harus masang muka tegas gitu. Di situ emang dari awal dateng kita udah marah-marah mulu, ayo cepetan gitu, ayo langsung kayak baris ke depan villanya masing-masing gitu. Terus selama di villa itu juga kita ngomong, pokoknya jangan sampai kosong, jangan lupa zikir terus gitu kan ya. Itu sampai teriak-teriak kayak gitu. Terus akhirnya setelah selesai dibarisin, terus kayak udah semuanya nyampe gitu, karena emang kita nungguin semua teman-teman datang dulu baru bisa masuk ke villa gitu. Udah akhirnya masuk ke dalam villanya, semuanya dimasukin ke dalam villa, dan gue di situ baru dapat info ternyata
mahasiswa baru itu ada beberapa yang emang rawan dalam artian beberapa kali gampang kena kerasukan lah gitu, kena ya gampang kemasukan jin-jin gitu. Ya udah karena taunya juga terlambat, ya udah kita cuma prepare seadanya gitu kan ya. Sampai pagi ya kita ya panitia yang karena emang udah malam, dan itu gue lupa jam berapa, emang udah malam banget, dan kita tuh harus siap-siap jam 2 pagi udah harus bangun gitu karena buat sholat malam, dan emang kegiatan tuh udah mulai dari malam gitu sampai seterusnya gitu. Nah abis itu skip ke selama malam itu sih nggak ada apa-apa gitu. Emang yang datang tuh kebanyakan tuh mahasiswa barunya ini yang pesertanya sih gitu, mostly lagi haid gitu. Jadi apalagi tuh prodi gue kebanyakan ceweknya gitu. Bahkan kalau misalnya dari 200 orang mungkin ceweknya 180, cowoknya 20 gitu. Jadi emang dikit banget cowoknya di situ, dan sebagiannya lagi haid gitu. Jadi kayak datang pun langsung pada mungkin lah ganti pembalut dan lain-lain, jadi bolak-balik ke kamar mandi gitu. Jadi di situ emang panitia kita emang nggak bisa tidur ya gitu, acara kayak gituan kita nunggu di depannya. Dan karena emang di situ sering marah-marah, jadi kayak emang ayo nih jangan lama-lama, kalian harus tidur, kayak bangun pagi-pagi gitu. Pokoknya emang marah-marah mulu dari situ. Terus pagi-pagi habis sholat tahajud gitu, terus baca alma surat dan lain-lain, akhirnya ngebarisin lagi peserta kan. Jadi tahajud itu nggak di villa kan, mereka disuruh keluar villa ke aula gitu. Dan itu villa peserta perempuan ke aula itu emang jauh gitu, nggak terlalu dekat gitu, jadi harus keluar dulu, dan mereka juga antri kan buat wudhu gitu. Terus yaudah akhirnya harus dijagain banget kan di situ. Udah sampai pagi, akhirnya emang gue tuh bagian yang ngurusin ya pembarisan dan lain-lain gitulah, gue ngurusin orang bolak-balik gitu. Terus ternyata habis subuh gue dikabarin ternyata ada yang kerasukan gitu, ada yang kemasukan, terus emang dibawa di ruang medis. Itu ada 1 orang sih sebenarnya, gue lupa 1 atau 2 orang, tapi emang dia yang biasa kena gitu biasanya gitu. Cuman kan itu kan kondisinya mereka kan masih seger ya karena bangun tidur gitu. Tahu nggak penyebabnya? Enggak, jadi itu kayaknya gue rasa mereka juga nggak seger-seger banget sih, karena kondisi kan udah capek seharian ini ya kegiatan. Iya, dan itu mereka tidur tuh paling ya setengah 12-an deh kayaknya, terus harus bangun lagi jam 2, mereka jadi kurang tidur kan, kayak pagi-pagi udah kurang tidur mungkin. Terus kondisi yang dari villa ke aula juga cukup jauh gitu, dan emang sekitar tuh masih hutan banget, benar-benar hutan, dan halamannya tuh juga cukup luas gitu. Terus pagi gue dikabarin, tapi ternyata udah dikeluarin gitu. Ya udah alhamdulillah, gue nggak terlalu ngurusin tuh yang di medis gitu. Nah hari berjalan seperti biasa, kegiatannya banyak lah ya, ada materi gitu dan segala macam. Pokoknya emang kegiatan tuh pusatnya ada di aula semua. Jadi itu gini kondisinya, aula sampingnya itu ruang medis gitu. Jadi emang deketan aula sama ruang medis ya. Jadi kalau ada apa-apa mereka langsung ke ruang medis, karena di situ kondisi banyak yang capek, ternyata banyak yang kena mah gitu. Terus juga lagi pada haid, jadi mungkin bolak-balik, dan di situ mungkin kondisinya juga lagi pada capek gitu ya. Jadi emang harus dideketin juga medis sama aulanya gitu. Terus kegiatan sampai biasa, dan emang kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh ada peraturan kan yang harus ditaatin gitu, dan itu dari panitia ke pesertanya biasanya gitu, kayak nggak boleh bawa make up, nggak boleh bawa gadget gitu. Sedangkan akhirnya tuh sore-sore tim kedisiplinan ini sidang dadakan gitu ya ke villa-villa untuk ngecekin barang-barangnya satu-satu, ada nggak nih barang-barang yang nggak boleh dibawa. Ternyata banyak. Udah dikasih tahu nggak boleh bawa, karena kan kita preventif juga ya, takutnya hilang pas lagi, karena kan kegiatan tuh banyak kan di aula gitu. Kalau misalnya mereka nggak bisa jaga barangnya, nanti kalau hilang kena kita kan parah juga gitu, maksudnya kita yang kena gitu. Nah terus ternyata banyak yang dapat. Terus karena banyak yang melanggar aturan, sore hari tuh jam 5-an semuanya dikumpulin ke lapangan. Jadi di lapangan itu emang cukup luas lapangannya. Mereka dibarisin, dan emang di situ sidang lah gitu, maksudnya penghukuman gitu, karena emang banyak yang
nggak menaati peraturan. Terus itu sampai mau maghrib kegiatannya, dan emang itu salah sih, karena emang udah mau maghrib tapi kita nggak nyelesain gitu loh. Harusnya kita udah kayak sebelum maghrib udah rapi-rapi biar bisa wudhu, biar sholat segala macam gitu. Dan di situ karena gue emang yang bantu ngebaris-barisin, jadi gue ada di belakang barisan, dan teman gue yang emang ngomong buat penghukuman dan lain-lain itu ada di depan gitu. Pokoknya emang di situ teriak-teriak lah. Terus akhirnya bikin mahasiswa baru beberapa nangis gitu, bikin panitianya juga beberapa juga nangis gitu. Terus tiba-tiba suasana tuh benar-benar yang beda banget sama sebelumnya. Kan kalau misalnya gimana sih kalau orang mau mendung, mau hujan, cuma ini lebih gelap mau hujan gitu, lebih gelap dari mau hujan gitu. Udah mah gelap, angin kenceng banget, tiba-tiba banyak burung-burung warna hitam itu ngelilingin kita di atas kepala kita. Itu kan makin kayak, ini ada apa nih, langsung kayak langsung gemetaran gitu. Dan kita akhirnya panitia pun bilang kayak, ayo udahin karena udah mau maghrib gitu, biar bisa pada sholat gitu. Tapi karena mungkin emang banyak hukumannya gitu, jadi belum selesai sampai setelah maghrib. Jadi setelah maghrib tuh baru diselesain, karena emang nggak boleh kan emang lebih dari maghrib sebenarnya gitu. Udah maghrib diselesain, semuanya disuruh baris, yang lagi haid juga baris gitu, tapi emang nggak boleh masuk ke villa gitu, karena emang gini ya, kayak mungkin teman-teman juga pernah ngerasain juga kayak kalau misalnya gitu, biar mungkin karena kita mikirnya tuh saat itu kayak biar sama-sama ngerasain solid lah gitu. Kalau misalnya mereka dikevilain, mereka tidur enak banget gitu, mungkinnya mikirnya gitu. Jadi mereka tetap dibarisin, terus tapi nggak ngapa-ngapain, udah baris aja gitu. Terus yang lain suruh baris buat wudhu. Nah pas baris itu kan berarti udah setengah tujuan gitu ya, setelah maghrib, karena emang wudhu agak lama, namanya cewek gimana sih gitu. Terus emang pas lagi nunggu wudhu itu, tiba-tiba banyak yang jatuh, tok kak jatuh kak ini kayak gitu. Akhirnya dibawa tuh digotong, dan itu nggak cuma 1-2 gitu, tapi gue sayangnya nggak bisa ngebantuin karena emang lagi ngebarisin ini gitu, jadi nggak boleh sampai lama, dan emang harus nungguin yang ini gitu. Akhirnya tim medis yang bergerak, terus juga beberapa panitia yang lain akhirnya bawa-bawain, dan emang mereka tuh yang lagi nggak sholat akhirnya bantuin ngegotong gitu. Dan ternyata kebanyakan yang pingsan itu adalah yang lagi haid gitu di situ. Kita sih mikirnya emang ya mungkin lagi sakit gitu, dan seharian mereka nggak tidur gitu, terus kurang tidur, dan emang mungkin karena makanan juga ya, jadi kayak mah gitu. Terus sore-sorenya emang udah kondisinya udah ngedown lah, mungkin udah capek banget ya, makanya mungkin jadinya jatuh, dan itu akhirnya dimasukin ke satu ruang medis barengan itu, dan itu kayaknya ada 10 orangan lebih deh, kayak banyak banget pokoknya. Aku nggak terlalu ngeliatin di medis karena emang masih ngebarisin gitu. Terus setelah selesai barisin semuanya udah pada sholat gantian gitu. Di situ sebelum sholat, yang haid tadi akhirnya karena kita takut kenapa-napa lagi, yaudah semua yang haid masuk ke villa, semuanya masuk ke villa, pokoknya yang lagi nggak wudhu semuanya masuk ke villa, baca al-surat, pokoknya zikir segala macam gitu, karena kita takut juga ada apa-apa di situ kan. Terus yaudah akhirnya setelah selesai semuanya sholat, gue juga kan sholat abis itu baru ngecek yang lain gitu. Pas gue baru selesai sholat, tiba-tiba kan emang gue megang HT ini dari awal gitu, buat koordinasi semua panitia tuh megang HT deh kalau nggak salah. Terus tiba-tiba di HT gue tuh bunyi, kak tolong kak, ini di dapur juga ada yang lagi kena gitu kan. Gue kaget dong, terus akhirnya gue langsung lari abis sholat, lari ke dapur gitu, karena tadinya tuh gue sholat di villa yang panitia gitu. Jadi emang agak jauh, gue nggak ke medis, gue belum ke aula. Terus tiba-tiba gue disuruh ke dapur gitu. Yaudah akhirnya gue lari ke dapur, nyampe di dapur gitu, dia emang lagi nangis kejer banget gitu. Akhirnya karena di situ kebanyakan cowok gitu, nih kak tolongin gitu. Yaudah akhirnya gue mintalah kayak, ada yang bawa al-surat nggak? Enggak kok nggak bawa. Ada yang bawa Al-Quran nggak? Enggak kok nggak bawa, ada di HP gitu. Gimana sih gitu kan? Padahal di situ maksudnya panitia tuh wajib banget 1 hari 1 juz gitu, wajib banget buat baca al-surat, tapi ternyata di situ mereka aja nggak bawa gitu. Gimana caranya
mereka baca gitu kan. Tapi di situ udah kecewa banget sama panitianya juga gitu. Terus di situ akhirnya yaudah ambil handphone, baca-baca juga akhirnya di situ gitu, sambil ngusap-ngusapin pakein minyak kayu putih gitu, biar dianya juga nggak shock banget karena emang tadi tuh dia nangis kejer banget gitu di situ. Terus sampai dia lega lagi tuh kayaknya udah mau menuju isya gitu kalau nggak salah. Dia udah mendingan, di situ juga udah ada orang gitu, ada perempuan lagi karena kan tadi beberapa temennya lagi pada sholat kan. Terus HT bunyi lagi tuh, kak tolong kak, ini di medis nih kak gitu, medis nih rame banget, tolong kak tolong gitu, dipindahin. Kaget lah gue gitu. Ya udah akhirnya lari lagi tuh karena kondisinya dari dapur ke medis tuh lumayan jauh. Akhirnya gue lari lah gitu ya, lari ke tempat medis gitu. Di tempat medis ternyata di situ ada dua kubu doang gitu loh, kayak ada 2 lingkaran, satu lagi 2 lingkaran. Maksudnya tuh ada 1 orang yang kena, terus yang ngebantuin tuh ada beberapa orang gitu, gue lupa gitu. Di situ juga 1 orang kena, terus beberapa ngelilingin. Di situ ada yang ngajiin, ada yang megangin, karena emang ini ternyata yang 2 ini yang paling parah gitu. Karena yang satu dia itu punya pegangan, yang satunya lagi dia itu kena kesurupan yang emang sampai katanya tuh nggak bisa keluar dari tubuhnya dia karena beberapa kali tuh ganti-ganti, bahkan sampai kayak teriak-teriak, bener tadi gitu, ketawa-ketawa gitu. Terus dianya juga malah kayak pas ditanya kamu siapa ngaku-ngaku nama orang lain, misalnya nih namanya dia Cindy nih, terus ternyata dia ngaku jadi Beatrice, terus dia namanya ini segala macam. Terus akhirnya kayak pas udah tahu kamu keluar gitu, pokoknya kayak beberapa temanku ada yang kayak gitu. Pas aku udah masuk medis tuh ramai banget deh pokoknya gitu. Terus emang dia sempat beberapa kali ngaku-ngaku jadi iya saya Cindy nggak mungkin kayak gini, Cindy emang. Jadi kayak coba ditanya lagi karena emang beberapa kali tuh sadar terus nggak sadar nggak sadar. Iya, suaranya beda-beda. Kadang kayak pura-pura jadi cewek yang imut banget, terus ada yang suka marah-marah gitu, terus ada yang centil, ada yang pokoknya kayak ramai banget deh di diri dia gitu. Nah yang satunya nih yang punya pegangan, jadi tuh dia katanya berusaha buat ngeluarin pakai pegangannya ini gitu. Cuma tuh dari tadi nggak keluar karena jadinya jatuhnya tuh kayak perang dua ini loh. Iya nggak ngerti deh, pokoknya emang kayak perang berdua gitu. Terus kita di situ takutnya nggak sembuh dua-duanya, malah kenapa dua-duanya gitu kan. Akhirnya yang satu ini yang punya pegangan kita pindahin ke villa yang villa perempuan gitu. Dia dipindahin tapi dia nggak mau, dia kekeh, kak aku jangan dipindahin gitu, aku harus bantuin dia, kalau nggak dia nyawanya bisa kecabut juga gitu. Itu kan jadi ke-trigger ya. Itu yang ngomong siapa tuh? Yang tadi punya pegangan itu. Tapi dia emang udah digotong, udah dibawa pakai tandu. Dia sampai kayak nangis-nangis, kak aku nggak bisa kak, aku harus bantuin dia gitu. Sampai kayak ini kakek aku ntar bantuin dia gitu. Dia bilang gitu. Kakek aku nih bantuin dia katanya kak. Pokoknya dia bilang, kakeknya tuh bilang pokoknya dia harus dikeluarin saat itu juga, kalau nggak nyawanya juga ikutan keambil gitu. Dia bilang gitu kan. Terus udah kayak deg-degan gitu. Terus nyampe di sana teman-teman gue tuh udah mencoba ngehubungin orang-orang yang bisa dihubungin gitu. Kayak temennya ada yang ngehubungin ayahnya, ada yang ngehubungin mungkin omnya gitu. Gue juga nggak tahu, kayak emang hektik banget di situ. Di luar medis hektik, di dalam medis hektik, di aula juga lagi hektik gitu. Terus gue datang lagi ke aula ke medis dengan bawa Al-Quran buat niatnya tuh mau bacain Al-Quran juga gitu bareng sama teman-teman yang lain, baca Al-Baqarah gitu. Terus di situ lagi bacain Al-Baqarah ya bareng lah sama, soalnya di situ tuh tadinya kekurangan orang yang bacain gitu katanya gitu. Terus yaudah gue bacain berdua apa bertiga gitu sama temen gue lupa. Gue bacain bener-bener di depan yang lagi kena ini, yang dari tadi gue bilang dia suka berubah gitu. Dan emang dia tuh apa ya, ini banget, kayak aktif banget ya bun gitu. Emang teriak-teriak mulu, ketawa-ketawa mulu, bahkan kayak setiap ada cowok ganteng nih yang lewat, ini intermezzo aja ya, jadi kayak kamu suka ya sama aku gitu, sampai kayak gitu. Terus setiap dibacain tuh dia bilang panas, dia bilang gitu kan. Terus dia panas juga pas dia teriak tuh, dia sempat beberapa kali teriak ke yang lagi baca gitu, kayak teriak yang lagi baca. Terus kayak gue lagi baca nih di depannya dia, terus tiba-tiba dia teriakin
wow gitu, kayak kenceng banget, kayak gue langsung kayak ke hadapan kakak itu. iya ke hadapan gue, karena gue kan nggak ngeliat ke dia, tapi dia tuh dipegangin beberapa orang gitu, dia dipegangin beberapa orang, terus gue lagi baca, gue auto ini dong jadi teriak juga gitu kan, kayak gitu, sampai gue juga teriak gitu. Dan di situ kayak deg-degan juga kan gue gitu, dia dipegangin sama yang lain tapi gue juga teriak-teriak gitu. Terus akhirnya teman gue bilang gini, Rim, mendingan lu jangan di sini, lu coba ke aula bantuin yang lain, nanti gue gantiin ngajinya gitu. Karena emang mungkin di aula lagi hektik juga gitu. Terus akhirnya gue gantian sama teman gue, dan katanya di situ juga yang jaga villa itu udah manggil orang pintar di desa itu gitu. Ya gue nggak tahu sih, tiba-tiba dia udah datang aja gitu, dan ada di bawah 2 orang laki-laki gitu deh. Udah masuk ke ruang medis, ya udah akhirnya gue masuk ke aula dong gitu, mencoba buat bantuin yang di aula gitu, karena katanya ini dari tadi hektik banget nih. Terus teman gue keluar udah datang lagi, parah gitu, gue kuat gue di dalam gitu, dia bilang gitu kan. Gue bingung dong karena emang pintu aulanya ketutup gitu, mungkin takut kali ya ada yang masuk lagi ke dalam gitu ya, gue nggak ngerti kenapa pintu aulanya juga ditutup gitu. Terus karena aulanya juga cukup panjang gitu, gue buka pintu, cekrek, langsung kayak itu banyak banget, bener-bener banyak banget yang ada lingkaran lagi gitu. Jadi kayak ada satu orang dikelilingin, dan gue nggak tahu ada berapa lingkaran semua, tapi emang banyak banget, ada banyak banget yang kena gitu. Tapi di situ sebenarnya nggak semuanya yang kena gitu. Jadi ada yang cuma panik, ada yang shock gitu. Jadi dia ikutan teriak-teriak, tapi sebenarnya dia nggak kenapa-kenapa. Jadi kayak nggak tahu shock gitu deh pokoknya. Trigger mungkin. Iya, ke-trigger karena mungkin takut juga. Terus ya di situ akhirnya gue juga bingung mau ngapain gitu, dan di situ beberapa kali yang udah bacain ayat gitu, dia muntah. Ya pokoknya di situ disiapin plastik gitu, akhirnya muntah gitu. Terus ya pokoknya akhirnya gue beberapa orang nelfonin orang yang dia kenal lah gitu. Di situ dikasih tahu gimana caranya ngeluarin kayak gituan gitu. Cuma pas lagi ada teman gue nelfon ayahnya yang emang bisa bukan ngerukyah sih, kayak mungkin lebih ke orang pintar gitu. Gue nggak tahu sih, pokoknya dia tuh emang ayahnya bisa lah kayak gitu mungkin. Terus dia bilang dia ngabarin ke kita semua, katanya kita harus pindah malam ini juga gitu. Kayak kita mikir lah gitu, 300 orang, terus tronton udah balik ke Jakarta, terus pindah kemana malam-malam kayak gini, dan itu tuh udah kondisi udah mau jam 10 malam gitu, pokoknya emang abis maghrib sampai jam 10 malam. Di situ kayak, wah ini gimana cara mindahinnya, nggak mungkin lah gitu. Katanya emang kalau kamu tetap di villa ini gitu, itu bakal ada korban gitu. Terus kayak, Astagfirullahaladzim, tuh kayak, ini gimana nih gitu. Bahkan gue sama temen gue sampai bilang gini, ini kita lagi di film horor ya gitu, kita lagi di syuting, ya mana sih filmnya, tolong dong jangan kayak gini gitu, karena emang kayak settingan banget tapi nggak settingan gitu. Jadi kayak gimana nih jadinya gitu. Akhirnya yang ternyata yang orang pintarnya pun nggak bisa nyembuhin yang di dalam situ gitu, dan akhirnya orang pintarnya pergi, itu kayak dibiarin kayak gitu lagi gitu. Itu kayak berkali-kali keluar masuk gitu. Jinnya tuh keluar masuk gitu, dan kita nggak tahu apa yang masukin dia gitu, karena emang dia bilang ini nggak bisa keluar nih dari dirinya dia, katanya udah melekat, nggak ngerti lah gue melekat apanya gitu. Yang ngomong siapa tuh? Itu karena itu yang bilang tuh yang orang pintar tadi, yang 2 orang. Terus yang di aula katanya tuh ada yang bilang kan, yaudah disembuhinnya nggak bisa bareng-bareng gitu, dipisah-pisahin aja. Dan karena alhamdulillahnya tuh lingkungan kita tuh areal kita tuh luas, jadinya bisalah dipindah-pindahin ke beberapa tempat gitu. Yaudah akhirnya kita yang panik dipindahin ke satu ruangan, jadi dia nggak kesurupan tapi emang dia panik doang gitu. Dia panik doang, terus akhirnya dia dimasukin ke ruangan-ruangan yang emang sepi, dan yang kena pun akhirnya kita juga tahu tuh cara buat nyembuhinnya gitu. Maksudnya kayak pegang beberapa tempat, terus baca ayatnya gitu. Dan itu juga gue tahu karena gue nelfon abang gue juga ini, jadi gue share ke teman-teman gue yang lain gitu. Terus akhirnya mereka dipisahin, dan di aula ini tinggal beberapa orang doang, kayak cuma 2-3 orang doang, dan akhirnya bisa sepi gitu dan nggak terlalu rame. Yang panik pun dijadiin satu tempat, yang pada bisa mudah kena
kemasukan juga dipisah-pisahin jadi beberapa tempat kayak Cindy tadi gitu loh. Jadi dibedain tenda-tendanya, tapi ini kan rumah ya, jadi kayak bedain kamar-kamarnya, dan di situ harus ada orang yang jagain gitu. Pokoknya emang malam itu tuh kita nggak bisa tidur sama sekali, rasanya tuh 1 menit mungkin bisa kayak 1 jam gitu, karena saking takutnya. Dan setelah semuanya selesai udah dipindah-pindahin, yang di ruang medis masih gitu, itu sampai jam 10-an lewat tuh masih kayak gitu keluar masuk, dan dia juga nangis karena dia kan kecapean gitu. Kita pun selama kegiatan itu kita nggak mau, maksudnya ya akhirnya kita juga harus telepon keluarganya karena takutnya kenapa nanti ya. Pokoknya emang kita udah kasih tahu kejujurannya, sejujurnya ini kenapa gitu. Jadi telepon keluarganya, ternyata keluarganya on the way ke tempat kita villa gitu. Nah selama nungguin itu ternyata teman gua ada salah satu cowok gitu, pas kejadian itu awal mula udah hektik, dia langsung telepon bapaknya, dan ternyata bapaknya emang bisa ruqyah syariah gitu loh, yang sesuai sama Islam gitu. Terus akhirnya dia rela-rela naik motor dari Jawa Barat, dari Bogor itu ke Jakarta buat jemput bapaknya, terus balik lagi. Dan dia sampai beberapa kali tuh jatuh karena emang malam tuh gelap, licin. Itu karena kayak mungkin gue juga ngerti, kayak emang pegunungan kayak emang licin gitu ya. Dia sempat jatuh gitu, nyampe datang sama ayahnya gitu. Dan di situ sebelumnya gue belum ngasih tau, kayak pas disembuhin yang tadi 2 orang datang itu, yang orang pintar di desa itu, katanya itu pas nyembuhin itu sampai gue nggak tahu, kayak sempat dipegangnya sampai kenceng banget, sampai biru. Terus kayak sempat ditarik rambutnya, dijambak gitu, sampai kayak mungkin nyakitin diri dia sendiri, nyakitin si anaknya ini gitu. Terus ternyata nggak keluar juga. Terus bapaknya teman gue datang, dia langsung wudu, terus nyuruh salah satu panitia juga wudu. Kayak dia cuma bacain beberapa ayat, terus megang di beberapa tempat. Dia itu juga bukan dia yang megang gitu, maksudnya yang megang tuh teman gue juga yang sama-sama, dia kan karena yang kesurupan ini perempuan ya, jadi yang megang harus perempuan gitu ya gitu. Yaudah akhirnya dipegang beberapa tempat, keluar gitu. Kayak alhamdulillahnya kita di situ jadi kayak ngerasa alhamdulillah nih kita bisa ngeluarin tanpa harus berperang sama jin juga, jin sama jin gitu. Jadi kita juga tahu maksudnya metodenya ini juga benar, nggak yang sesuai sama Islam gitu sih. Dan setelah dari situ bapaknya teman gue nih ngasih lah perbekalan ke teman-teman panitia. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak gini lagi harus gini gitu. Jadi dikasih tahu gitu. Nah setelah malam itu alhamdulillahnya dia kan udah sembuh ya, udah, terus dipindahin. Katanya ternyata di ruang medis itu emang ada penunggunya di atas gitu, katanya gitu, di lantai 2. Emang itu tuh emang ruangan lantai 2, tapi lantai 2-nya tuh gelap banget, ada tangganya, tapi kita nggak boleh naik tangga itu, nggak boleh. Tuh, katanya dari sana gitu, katanya, aku juga nggak tahu ya gitu, tapi itu baru katanya doang. Terus dia dipindahin dari ruang medis itu ke ruangan lain. Terus tengah malam itu orang tuanya datang buat jemput gitu. Jadi emang orang tuanya sih alhamdulillah nggak marah-marah juga, terus nggak nyalahin kita juga, tapi karena emang kita juga ngerasanya bersalah lah ya gitu, karena ada kegiatan itu. Terus ada kejadian-kejadian kayak gitu. Nah selama malam tuh panitia emang trauma lah, semuanya jadi trauma semua gitu. Acara yang harusnya ada pensi, ada kegiatan seru-seru malam-malam, ada kegiatan api unggun mungkin malam-malamnya gitu, tapi nggak bisa karena emang kejadian kayak gitu. Karena kita juga trauma, takutnya kalau misalnya mereka keluar dari villa itu kayak udah overthinkingnya tuh, keluar dari villa aja takutnya kenapa gitu. Ya udah akhirnya panitia yang masih kuat, yang harus jaga di luar, terus yang lain ya yang emang masih harus di dalam ya harus di dalam gitu. Dan di situ emang malam tuh rasanya tuh panjang banget, sampai pagi tuh kita harus ya sholat malam di aula. Itu nggak bisa sholat malam di aula gitu. Akhirnya sholat di villanya masing-masing gitu. Kita juga nunggu nggak tidur tuh hampir 2 hari berarti ya, kayak ganti-gantian tidurnya juga gitu. Kadang siang kalau lagi acara kita tidur gitu kan, makanya emang ganti-gantian gitu. Terus pagi hari terus kita kayak udah punya harapan baru lah gitu, alhamdulillah nih gitu, akhirnya pagi gitu, karena kan biasanya kayak gitu-gitu emang malam kan.
Terus pagi-pagi akhirnya kita coba buat ngerombak acara gimana biar tetap meaningful acaranya, cuma dengan waktu yang sedikit ini, karena harusnya kan ada outbound, ada kegiatan-kegiatan seru lainnya gitu. Tapi nggak bisa karena emang takutnya ada hal-hal aneh lagi gitu. Ya udah dibentuk ya sedemikian rupa yang mungkin bisa menyesuaikan gitu. Terus alhamdulillah sampai siang nggak terjadi apa-apa, kita udah selesai acara, akhirnya kita mau pulang gitu. Perjalanan pulang juga sebelum pulang tuh semuanya dikumpulin di lapangan. Di lapangan yang tempat kemarin gue bilang suasananya jelek lah itu loh, yang suasananya tuh sampai kayak mencekam gitu loh, yang ada burung-burung di atas ya itu. Nah di lapangannya itu dikumpulin lagi gitu. Sebenarnya kita cuma apel penutupan buat pulang karena emang trontonnya udah sedia gitu. Ya udah tinggal penutupan, kita juga sebenarnya mau maaf-maafan di situ gitu. Karena kan kita juga merasa bersalah, oh maaf ada yang kelewat. Jadi kayak sebelum kegiatan itu, sebelum siang, jadi pas subuh ternyata ada yang kena lagi gitu. Subuh-subuh tuh ada yang kemasukan lagi, dan dia katanya kemasukan sama yang paling tua nungguin di villa itu gitu. Terus dia bilang gini, saya nggak suka ada kalian di sini gitu. Dia bilangnya gitu. Pokoknya dia beberapa kali ngomong-ngomong pesan-pesan gitu deh pokoknya gitu. Dia bilang dia nggak suka ada kita di sini karena kalian datang marah-marah gitu. Itu gue di situ kayak merasa tertampar banget kan, kayak ya gue datang marah-marah gitu. Terus abis itu mungkin terus dia bilang, iya kalian juga buang darah sembarangan gitu, amis tahu, dia bilang gitu. Terus dia bilang dia nggak suka kalau ada yang lebih kuat dari dia di sini gitu. Dia bilang gitu, dia nggak suka kalau ada yang lebih kuat. Gue juga nggak ngerti maksudnya apa, tapi emang dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, iya kalian marah-marah, teriak-teriak, suruh sholat, tapi kalian sendiri nggak sholat gitu. Kalian suruh zikir, tapi zikirnya nggak dari hati gitu. Itu kan kayak nampar banget ya gitu. Karena ceramah dari ini ya. Iya, ya. ceramahnya dari jin gitu, bukan dari ustadz lagi gitu. Ceramahnya langsung kayak apa ya, sekalian ditampar bolak-balik gitu sih. Karena kan hati orang siapa yang tahu gitu. Itu sih kayak setelah dari itu kayak kita jadi evaluasi lah gitu. Ini ya panitianya juga salah, terus juga pesertanya juga salah gitu. Jadi emang ya udahlah kita mencoba buat ngebangun lagi di situ gitu. Terus sampai siang akhirnya kita apel buat pulang, udah siap-siap, udah rapi-rapi semuanya. Akhirnya pas nunggu tronton, mereka masih baris tuh di lapangan. Tiba-tiba ada lagi yang bilang, kakak gitu, ada yang jatuh lagi nih, ada yang kena lagi gitu. Akhirnya mereka semua dipisah-pisahin lagi tuh, dilingkar-lingkarin lagi. Karena emang ini kondisi siang-siang guys gitu, siang-siang kok tiba-tiba kerasukan tuh aneh gitu sebenarnya gitu. Terus akhirnya mereka dipisah-pisahin beberapa gitu. Terus di situ emang maksudnya pengalaman pertama kali gue ngeluarin kayak gitu-gituan dari tubuh orang gitu ya. Dan emang itu rasanya kayak setengah dari tenaga kita tuh juga ikutan keambil gitu. Kayak apa ya, kayak lo misalnya lagi tidur, baru mau tidur, terus tiba-tiba mimpi jatuh, terus tiba-tiba pas bangun tuh kayak setengah nafas tuh masih ada di belakang gitu misalnya gitu. Dan itu gue ngerasain yang kayak gue tuh orangnya nggak gampang pingsan kan, tapi di situ rasanya gue pengen pingsan karena abis setelah ngeluarin itu. Bahkan kayak sempat dia teriak-teriakan di depan muka gue juga, sempat yang muntah-muntah di depan gue juga gitu. Jadi kayak ke energi habis gitu, kuras. Nah karena di situ kondisinya juga udah mau sore gitu, daripada kita kenapa kan kita juga takut ya, takutnya tuh di villa ini emang kenapa gitu, padahal sebelumnya kita nggak pernah kenapa di situ. Nah akhirnya mereka yang udah sembuh semuanya dimasukin ke tronton, disuruh pada pulang, dan sisa yang terakhir tuh beberapa disatuin di satu tronton. Itu juga tinggal 1-2 orang gitu kalau nggak salah. Terus di situ yang emang nggak bisa keluar, jadi tangannya itu dia sadar, cuma tangannya tuh berat. Terus katanya kayak ada yang cakar, emang bener ada bekas cakaran di sini. Kayak ini tuh udah parah banget, karena katanya Kak aku takut, aku udah nggak kuat Kak nahannya, karena dia setiap dipegang sama misalnya kayak yang sama yang nyembuhin nih, teman gue nyembuhin juga kan, kayak bacain terus dikeluarin gitu, dia kayak
kayak nyawanya juga katanya kayak pengen keluar gitu, rasanya kayak gitu katanya ya, kayak aku nggak kuat kak, udah tenaganya udah habis, aku takut kak gitu. Makanya kayak selama perjalanan pun ya kita harus siap zikir dan segala macam, dan di situ juga masih was-was gitu karena dia nggak keluar selama perjalanan pun nggak keluar gitu, sampai akhirnya tuh udah sampai setengah perjalanan mau nyampe ke kampus gitu kan, kita ke kampus dulu semuanya ya. Sampai setengah perjalanan ke kampus akhirnya dia keluar lah gitu, dan di situ di satu tonton akhirnya alhamdulillah selesai juga. Iya, dikeluarin sama temen gue yang tadi gitu, jadi kayak dibacain ayatnya terus dikeluarin gitu, tapi kayak berkali-kali, nggak bisa sekali doang gitu sih, karena kan emang sebelumnya dia dikasih tahu tuh sama bapaknya temen gue kalau misalnya ada yang kayak gini lagi harus kayak gimana gitu. Jadi dikeluarin sama temen gue berkali-kali itu, sampai puluhan kali cuma dikeluarin kayak lu megang gini. Tapi dia jadi teriak, wah gitu tuh, sampai teriaknya tuh kayak dikeluarin gitu loh sesuatu dari dia gitu, emang sekenceng itu gitu. Terus alhamdulillah itu setengah perjalanan akhirnya dia setelah dikeluarin terus dia lemes gitu kan, gue takut ya, gue cek nadinya ternyata alhamdulillah masih ada gitu, masih hidup gitu. Terus emang dia di sebelah gue banget kan, gue mau dia tidur gitu. Terus sampai di Jakarta ya kita coba buat ya tetap zikir sampai baca Quran juga di situ gitu. Pokoknya nggak berhenti buat nggak sampai kosong gitu diri kita di situ gitu. Udah sampai di Jakarta alhamdulillah selesai gitu. Nyampe di kampus tuh malam gitu. Jadi emang kita tuh udah ngasih tahu selama perjalanan langsung telepon orang tuanya ya biar langsung dijemput gitu. Atau yang kalau misalnya emang yang naik kereta coba aja barengan, jangan sampai sendiri-sendiri gitu. Pokoknya bilang gitu. Ya udah akhirnya semuanya pulang bareng-bareng gitu. Terus sebelum pulang gue akhirnya sholat dulu lah di musola di kampus gue gitu. Dan di situ ternyata ada teman-teman panitia juga lagi pada ngobrol gitu. Terus ada yang bilang gini, ternyata ada salah satu maba yang ngelihat dari awal pas kita mau berangkat kan ada kejadian kecelakaan itu loh. Tapi sebelum kejadian kecelakaan itu ternyata dia ngelihat ada beberapa jin yang emang ikut ke sana gitu. Jadi emang dari tempat kampus pun itu udah ada yang nampakin gitu. Dan gue juga nggak tahu sih gitu, kayak emang mungkin dia ngikut atau gimana gitu, karena emang ada yang lihat dan kita juga baru taunya belakangan gitu sih paling. Dan emang unforgettable moment banget sih itu, dan bikin gue tolak balik gue. Dan ya di setiap tempat tuh benar-benar ada guys kayak gituan gitu. Dan sometimes lo bisa kena kalau misalnya lo nggak jaga adab lo gitu di situ gitu. Apalagi di rumah orang teriak-teriak gitu kan segala macam, dan itu kayak jadi evaluasi banget buat gue dan teman-teman gue juga gitu sih. Berarti kalau misalnya gue bisa ambil ininya ya dari cerita Karima ini, kan ya namanya LDK ya, kan ada bentak-bentakan. Iya bener banget. Kenapa si jin ini harus marah dengan hal yang emang kita buat-buat gitu? I don't know gitu kalau misalnya. Iya, itu tuh masih kayak jadi buat gue penasaran lah, gue pribadi penasaran iya, gitu. Yang dimana kan namanya sandiwara dan sebagainya itu kita lakuin di tempat itu. Iya, mungkin dari itu juga kali Kak, peraturan atau tata tertib yang bilang. Bener-bener. Jadi emang di situ tuh banyak banget sih guys faktornya. Tadi kan dibilang juga tuh sama yang jin pagi-pagi ngerasukin orang itu tuh. Apa tuh? Yang mungkin karena haidnya banyak, terus mereka darahnya juga nggak bersih nyucinya gitu. Terus abis itu bisa juga karena ya datang marah-marah, datang juga ternyata ada yang bawa juga dari kampus gitu. Mungkin ada juga yang bawa dari rumahnya gitu. Jadi kayak party lah di situ gitu. Jadi kayak jadi riuh lah maksudnya. Lah udah dari pendatangnya bawa yang tadi yang kakak bilang kan pas di ruang medis itu kan katanya ada yang punya penjaga. Iya, betul. Habis itu nyoba keluarin temennya gitu kan. Iya benar-benar itu juga. Oh. Jadi kayak emang iya mancing banget gitu. Terus di situ benar-benar kayak party jin gitu. Soalnya emang kayak kesurupannya tuh ganti-gantian gitu, kayak ini disembuh terus dia pindah ke sini lompat-lompat gitu, makanya harus dipisah-pisahin juga tadi. BTW kakak tahu nggak yang kan tadi kan ada beberapa kelompok misalnya kayak yang
kerasukannya tuh ringan, dan sama yang satu atau dua orang yang di ruang medis itu lama banget. Itu bisa diidentifikasi nggak, maksudnya kayak apa itu, kenapa sih dia bisa begitu banget, terus yang lain cuman kayak kena dampak gitu? Kalau ini yang gue denger ya, tapi ini wallahu alam gue juga nggak tahu gitu, karena emang gue taunya juga apa ya, kayak ya tahu-tahu Ada ilmunya gitu. ya ada orang yang ngomong lah Pengetahuan. gitu. Katanya sih emang yang paling kuat itu ada yang masukin si cewek ini nih yang di ruang medis itu katanya kun-kun merah gitu katanya gitu. Jadi emang dia kan katanya kuat dan jahil banget ya gitu katanya gitu. Terus yang dan identifikasinya karena dia nggak sembuh-sembuh gitu. Dikeluarin nggak keluar lagi, maksudnya keluarin masuk lagi, dikeluarin masuk lagi gitu. Jadi emang lama gitu dan kuat banget di situnya gitu. Terus kalau yang lain dibacain beberapa ayat al-surat aja gitu, kayak yang auzubillahi kalimatil itu aja itu keluar gitu dan langsung muntah gitu. Dan setiap yang udah muntah kita berusaha buat minggirin karena takutnya kena lagi gitu. Jadi emang alhamdulillahnya tuh ya mungkin identifikasi kayak gitu ya, karena emang nggak terlalu kelihatan juga kalau misalnya perbedaannya banget tuh nggak terlalu kelihatan, tapi emang mungkin dari durasinya nggak ngerti, jadi kayak yang satu mungkin lebih lama dan lebih kuat, yang satunya tuh cepat keluarnya gitu sih. Untungnya itu ya Kak, sempet ditangani dengan orang yang tepat, maksudnya Iya, kayak bener banget, kita- dapat pertolongan lah gitu. Iya benar. Iya, menarik banget nih cerita horornya. Karena kan ya kalau misalnya teman-teman ketahui juga, ini tuh kayak pengalaman yang sering kita mungkin sering kita alami gitu, jumpai juga, karena kan namanya kita kuliah atau berorganisasi, salah satu kegiatannya tuh mungkin kayak gitu, maksudnya mengunjungi tempat, terus pelatihan kepemimpinan dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut teman-teman di sini nih, kayak dari kejadian-kejadiannya, apa sih yang harus dipersiapin terlebih dahulu kalau misalnya kita datang ke tempat yang baru? Kan karena kan sekarang kita udah percaya nih, udah dengerin cerita dari kalian bahwasanya di semua tempat itu pasti ada jin ya. Nah, biar kita kuat atau biar kita tidak terlalu terganggu lah, maksudnya inisialnya terganggu gitu, itu gimana? Kalau misalnya dari aku sih, dari gue ya, dari mama gue sih nyampein kayak kalau setiap datang ke tempat yang baru, kita tuh dalam hati kayak permisi gitu, assalamualaikum, salam. Gimana sih kalau kita kayak ke rumah orang aja gitu, ke rumah orang baru yang nggak kita kenal kan pasti salam dulu, permisi dulu gitu. Meskipun itu kayak kita kayak nganggap hal itu tuh kayak udah ya lah di tempat gini doang, ngapain sih harus kayak gitu gitu. Tapi kan kita tuh kan hidup berdampingan gitu kan, maksudnya kita tuh hidup mereka tuh ada loh gitu. Jadi kalau kemana-mana ke tempat yang baru itu salam, permisi, assalamualaikum. Terus di hatinya tuh kayak banyak-banyakin zikir. Pokoknya jangan sampai pikiran itu kosong. Ya betul banget. Ya. Nambahin dikit sih paling ya gitu. Jadi kayak emang dari pengalaman ini gue juga tahu banget. Gue sempat nanya sih, Bang, sebenarnya tuh kalau misalnya kakak bang gue, jadi kayak Bang, ini sebenarnya tuh gimana sih kalau misalnya kita ke tempat baru gitu, emang harus kayak gitu ya gitu, maksudnya kan takutnya jadinya musyrik gitu kan, gue pernah nanya gitu. Terus abang gue tuh bilang gini, ya kalau misalnya ke tempat baru kemanapun sebenarnya ya kita minta perlindungannya sama Allah gitu ya, baca bismillah gitu dengan nama Allah gitu kan, nggak ada sesuatu yang ada di langit dan bumi ini kecuali kehendaknya gitu. Jadi kayak udah minta perlindungan sama Allah, insya Allah tuh nggak ada sesuatu pun yang bisa ngelakuin hal-hal yang kayak gitu ke kita gitu. Jadi emang percaya Allah tuh bakal selalu ngelindungin kita gitu. Itu sih gitu yang pertama. Terus juga yang kedua, benar tadi jangan terlalu adab di daerah itu jangan dilanggar gitu. Misalnya kita datang sebuah daerah terus tiba-tiba nge-DJ di situ gitu, atau mungkin datang ke sebuah tempat baru terus tiba-tiba kita ya ngelakuin hal-hal yang mungkin sembrono gitu. Jadi emang tetap jaga diri kita, jaga ruhiyah kita juga, dan juga jangan lupa kita minta perlindungan sama Allah juga gitu sih paling. Oh iya Kak, yang membuat tadi gue sedikit bertanya-tanya, kan kalau misalnya di cerita-cerita orang itu kan orang bilang kayak di gunung itu
jangan jangan ngomong dingin ya, jangan ngomong dingin ya kalau misal naik puncak apa gitu dan sebagainya. Nah itu tuh termasuk yang mempercayai mitos atau dia tuh yang harus membekali dirinya dengan yang tadi kakak bilang gitu, kepercayaan hanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu tuh termasuk hal yang sisi apa tuh? Ini gue jauh setahu gue aja ya mungkin. Karena Iya. kakak kan dapat kayaknya. Waduh, jadi kayak mungkin menurut gue tuh jadinya sebenarnya tergantung situasi sih. Kayak misalnya lo emang kedinginan, kalau misalnya lo nggak bilang dingin kayak justru lo mengelak hal itu nggak sih? Kayak misalnya emang aduh gue kedinginan banget nih gitu. Ya berarti kan harus pakai jaket ya nggak sih gitu. Tapi emang sebenarnya di sisi lain tuh ya tetap maksudnya kemanapun ya jangan lupa baca itu tadi gitu kita tetap minta perlindungan sama Allah gitu. Dan kalau setahu gue juga jangan lupa buat amal surat pagi sama petang gitu, karena emang ini buat yang Islam ya gitu. Kalau yang non muslim gue juga kurang tahu. Jadi emang kalau di Islam itu ada zikir pagi gitu. Jadi kalau misalnya zikir dari pagi, dia dari pagi sampai petang insya Allah dilindungin. Itu pokoknya gini ya, semua kegiatan semua doa yang kita ucapin cuma jadi ucapan kalau misalnya kita nggak dari hati gitu. Jadi di saat itu mungkin kenapa beberapa teman gue, kenapa gue bisa bantu ngeluarin yang kerasukan tadi, itu bukan karena kita punya hal lain gitu atau mungkin kemampuan lain, tapi karena memang kita tuh percaya cuma Allah yang bisa ngelindungin kita gitu. Emang kayak saat itu tuh karena setahu gue ya doa itu akan benar-benar makbul kalau misalnya kita tuh yang tetap ngerasain itu gitu. Jadi sambil mikirin kalau misalnya emang Allah tuh bakal ngelindungin kita gitu. Jadi percaya, jangan ragu gitu. Itu sih. Wah keren banget nih. Jadi keren banget, hari ini kita mendapatkan sebuah pengalaman dan juga mendapatkan jawabannya gitu. Ya mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang masih penasaran dan sebagainya bisa cerita aja pengalamannya masing-masing gitu ya, kalau misalnya di kolom komentar atau enggak kita datengin deh. Oh iya benar, kayaknya seru tuh untuk menjadi pembicara-pembicara narasumber selanjutnya. Ya jadi kalau misalnya tentang dunia gaib dan sebagainya gitu ya kita tuh harus emang tetap percaya gitu. Tapi jangan sampai kalau misalnya dari cita-cita yang kita udah dengar tuh kayak misalnya percaya sekedar tahu doang dan sebagainya. Kita juga harus tahu ilmunya lah gitu, agar kita kalau misalnya mengalami kejadian itu secara tiba-tiba kita tahu akan harus berbuat apa. Nah jadi untuk teman-teman semua yang ada di sana yang sedang menonton kita, semoga bermanfaat dan tetap waspada karena karena gaib berada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Di share juga. Betul banget. Jangan nonton sendirian. Karena gak apa-apa, biar ada temen aja. iya. Karena sendirian itu gak enak. Asik. Jangan nonton sendirian. Iya, jangan nonton sendirian. Oke.